Kepada Dr. Richard dan Doktif yang gue yakin ini dua sosok yang sangat amat pintar, jadi video ini harusnya sangat mudah dipahami. Di luar dari siapa yang benar atau salah, itu biarkan hukum dan persidangan yang menentukan. Walaupun kita nggak boleh suzon kalau misalnya ada suap menyuap, kerjasama sama oknum tertentu, kita nggak tahu sampai ada faktanya. Jadi gue nggak mau debat di sana lah, cuma ada dua pelajaran yang menurut gue super penting yang bisa dipelajarin dari kasusnya Dr. Richard dan Doktif. Tapi video ini khusus kalian doang yang mau berpikir, nggak cuma telan mentah-mentah, oh ini salah, ini bener. Kalau masalah salah benar itu harus lihat faktanya. Cuma karena banyak video yang udah ngejelasin tentang kronologi dan lain-lain, gue nggak mau bahas teknis sana. Gue 1 menit bakal jelasin garis besarnya sebelum kita bahas topik atau pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Kronologi pertama itu sebenarnya muncul di awal tahun pas Dr. Richard invest di Holy Wings. Ada statement, gue pengen jadi dokter paling kaya di Indonesia. Align buat strategi bisnis dia diversifikasi, sampai akhirnya di sekitar 2 bulan lalu, Doktif review produk yang judulnya Retinal Battle 3 Brand. Yang ujung-ujungnya, Dr. Richard merespon karena chaos pro and con-nya, Doktif juga nggak terlalu terima. Sampai ada statement, apa Dr. Richard ini di-endorse sama Davina Skincare. Nah, di situ udah mulai riwah, bikin-bikin video, Reels, TikTok, dan lain-lain bolak-balik lah. Di 22 Oktober, Doktif ke curhat bank. Ngebongkar banyak fakta tentang dunia skincare, tentang mafianya, produknya Dr. Richard, masalah paraben. Sampai akhirnya direspon di 13 Desember, Dr. Richard masuk ke podcastnya Denny Sumargo. Bawa segepok banyak fakta-fakta dan data, sampai ngebuktiin gue punya surat izin praktek. Intinya kebenaran dan data yang akan menunjukkan siapa yang menang atau kalah. Sampai di 17 Desember, dibantah lagi sama Doktif di podcastnya sama Denny Sumargo. Coba lihat izin prakteknya, itu aja baru didaftarin belakangan ini. Jadi dalam 9 jam katanya. Jadi sebenarnya yang bener Doktif apa Dr. Richard? Apa yang bener Densu? Gue tim Densu aja deh. Tapi gue mau full disclaimer ya, karena di sini gue pun nggak di posisi yang bisa ngejudge siapa benar atau salah. Biarkan sistem hukum bekerja. Dan ini dari orang yang tanda kutip berantem secara publik. Kalau itu gue sama mantan partner gue ya. Topiknya tuh sama, PR management, public relation, dan business ethics. Jadi kita mulai ngebedah dari aspek public relation atau PR crisis management ya. Jadi di industri PR atau namanya public relation, sesuai dengan namanya adalah relasi dengan publik. Publik yang akan menilai siapa yang sebenarnya benar atau salah, bahkan di luar dari fakta yang ada. Cuma kalau kita ngomong kastanya PR, kalau ngomong benar atau salah, itu pokoknya tetap ranah hukum paling atas. Tapi pernah nggak ada kasus yang orang menang secara hukum, tapi dia kalah secara PR? Tanda kutip, lu nggak salah, tapi lu ngehe. Satu Indonesia nggak setuju sama lu, walaupun lu secara teknis benar. Dan itulah art of PR. Bukan masalah siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang dipersepsi baik atau jahat. Dan itu nyambung ke dalam banget soal behavioral psychology, socio-cultural norm, dan bahkan level pendidikan dari negara itu sendiri. Dan bahkan kalau mau dibedah secara platform per platform, itu bisa beda. TikTok yang notabene orang nggak mikir panjang dan langsung ngerespon, jauh lebih gampang digiring daripada netizen di Twitter, di Instagram, atau di YouTube. Kita ngomong apa adanya ya. This is PR crisis. Sebuah krisis yang dialamin sama Dr. Richard dan Athena Group yang tanda kutip lagi dalam fase diserang. And kalau boleh jujur, Dr. Richard, you are not handling it well. Bukan masalah siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang disukai. Kalau kalian Google, gimana cara ngelakuin PR crisis management? Nih, jawabannya udah ada gue taruh nih. Tapi kalau gue simplify, step 1 adalah harusnya di-contain. PR itu sangat amat menyeramkan kalau banyak variabel yang nggak bisa diprediksi. Misalnya dia ngomong apa, waduh ini netizen kemana, waduh. Pokoknya semakin nggak diprediksi, itu tuh kayak wildfire. Analoginya kalau di hutan ada api kecil, lu kalau bisa langsung matiin apinya, jangan dia menyebar kemana-mana. Dan ini kasusnya udah terlalu kemana-mana. The best way untuk nge-contain PR crisis adalah secara diam-diam atau di belakang layar solve problem. Kalau Dr. Richard ada masalah sama Doktif, secara proaktif solve the problem. Ajak ketemu, baikan. Oh tapi Doktif ngomong baikan, anak-anak itu udah masalah communication sama objection handling. Tapi ini udah basi ya, karena udah nggak bisa di-contain. Kalau bisa baikan dari awal, itu strategi terbaik untuk PR crisis management, yaitu mencegah ada api kecil dimatiin. Tapi sekarang udah jadi wildfire nih. Apa yang harus dilakuin? Sebenarnya banyak cara. Ada, kalau misalnya hutan udah kebakaran gede, cara terbaik itu langsung memadamkan secara serentak. Cara untuk memadamkan secara serentak itu ya misalnya ada helikopter jebret langsung semuanya air. Dan itu bisa dilakuin. Contoh kalau misalnya Dr. Richard dan Doktif baikan, ada statement-statement yang secara konkret dikeluarin dari dua pihak bahwa mereka udah baikan dan disertakan dengan semua bukti-bukti, semua klaim, semua dokumen yang menunjukkan bahwa masalah ini sudah selesai.
Tapi kan kelihatannya nggak bisa. Jadi the next best thing adalah firefighting. Dan ini rute yang paling capek. Dr. Richard pademin yang di sini, Doktif nyalain yang di sini, dipademin lagi, nyalain di sini. Belum lagi Dr. Richard yang nyalain api baru, misalnya laporan polisi gitu, misalnya Doktif harus matiin. Kuncinya dari PR management adalah bukan untuk memenangkan pikiran orang, tapi untuk memenangkan hatinya mereka. Siapa yang memenangkan hati orang akan memenangkan public relation. Dengan namanya aja relation. Relasi kita dengan manusia lain itu dinilai dari hatinya, bukan dari pikirannya. Fruit advice untuk Dr. Richard pas di podcastnya Denny Sumargo. Apa yang di-mention semuanya mungkin benar. Ala kadarnya sesuai dengan fakta, data, dan semua bukti-bukti yang ada. Tapi mulai dari hal kecil, body language, tonalitas dalam berbicara, gestur-gesturnya, lu kelihatan defensif. Banyak menghela napas, kelihatan itu semua. Walaupun gue tahu game yang dimainin adalah gimana cara mendapat empati masyarakat dengan meminta maaf, mengakui kesalahan, menunjukkan bahwa ini jalur yang benar, sampai yang menurut gue kurang oke adalah keluar statement, "Bang, terlepas dari semua yang gue lakuin, gue nggak ada intensi buat menipu orang." Public relation atau relasi antara manusia itu dinilai dari action, bukan dari intensi. Karena udah dicap defensif, apapun yang keluar dari mulutnya Dr. Richard itu nggak bakal diterima masyarakat. Ini berusaha bohong. Gimana cara percaya intensinya bagus karena actionnya tidak bagus? Jujur ya, ini memang udah lumayan riwah untuk Dr. Richard. The only way bisa recover secara PR itu cuma satu. Kalau menurut gue ya, either strong arm, keluarin semua bukti-buktinya sampai ujung-ujungnya menunjukkan ke seluruh Indonesia bahwa Doktif yang bersalah. Itu konkret, lu menang, tapi belum tentu dapat hatinya masyarakat. Atau opsi 2, meminta maaf, melakukan pengakuan dari semua kesalahannya. Dan seluruh Indonesia harus ngelihat bahwa itu genuine. Kalau misalnya kelihatan nggak genuine, itu justru bakal memperkeruh suasana. Dan gue lihat beberapa videonya. Oke, saya berusaha yang terbaik, meminta maaf, pakai lagu-lagu sedih, diupload ke semua platform social media. Untungnya, orang Indonesia tuh nggak semuanya sepinter itu. Jadi, banyak netizen yang bakal makan, oh ini khilaf, dan dia memang meminta maaf, memang apologize. Dan bukan di posisi gue untuk ngejudge dia genuine atau enggak. Itu kalian yang nilai sendiri. Tapi kuncinya itu sih, selama firefighting ini, lakuin apapun yang harus dilakuin untuk memenangkan hati masyarakat, bukan pikirannya. Di satu sisi, gue nonton podcastnya Doktif. Kalian bisa ngejudge emosi apa yang keluar dari hati kalian pas kalian nonton kedua konten itu. Gue pas nonton punya Doktif, gue ketawa. Banyak banget scene-scene yang menurut gue, anjir nih orang lucu banget sih. Kayak personality-nya itu jadi likable, kayak nyokap gue lah. Kerjanya marah-marah, ngomel-ngomel, tapi lucu. Terlepas Doktif benar atau salah, dia memenangkan hati masyarakat. Walaupun di sini yang dipertanyakan itu sebenarnya kayak ngerti sih, berawal dari kekesalan dan keresahan. Tapi menurut gue ada beberapa yang Doktif lakuin menurut gue juga kurang oke. Hati-hati kalau misalnya lagi di atas angin, kita ngelakuin sesuatu dan kita menghilangkan trust masyarakat, itu lebih susah untuk recover. Misalnya satu blunder gitu, misalnya dari Doktif bisa hilang semua kepercayaannya, itu jauh lebih susah untuk di recover. Karena semua Indonesia udah meninggikan, oh ini nih yang benar nih, yang dibully. Sekali salah, itu bahkan bisa lebih hancur daripada Dr. Richard. So, menurut gue simple. Kalau untuk Doktif, jangan terlalu gegabah. Jangan terlalu cepat merespon, harus dianalisa, di-contain, dipikir baik-baik yang kepanjangan. Jangan sampai ada yang diomongin, itu tuh di-twist kembali. Karena di dunia black campaign sama PR, ini tuh sangat bisa digoreng. Omongan yang lu dibikin 4 tahun, 5 tahun lalu, itu bakal digali karena kalian berdua lagi berantem. Tahu-tahu muncul statement ini, wah ini ngaco, tahu-tahu muncul. Itu art of black campaign. Black campaign buat yang nggak tahu, itu PR tapi sisi gelapnya. Tiba-tiba muncul fakta ini digoreng, tiba-tiba muncul fakta ini digoreng, dan buzzer-buzzer itu tuh gila ya. Kita nggak pernah tahu kalau fakta ini benar atau enggak, tahu-tahu rame aja. Jadi hati-hati, jangan gegabah, karena beberapa responnya menurut gua kelihatan bahwa Doktif ini tidak memiliki emotional management yang benar-benar dewasa. Kedewasaan emosional itu dilihat dari seberapa impulsif atau kita merespon sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi itu se-fruit PR crisis management. Apa yang bakal terjadi ke depannya, kita pantau aja. Yang penting kita belajar, bukan malah ikut-ikutan ngejelekin satu pihak. Tapi di sini gue mau bahas topik yang gue jujur lebih nggak setuju sama Dr. Richard, perihal business ethics. Jadi kan di bisnis itu ada yang namanya benar atau salah dari sisi hukum. Salah nggak ngejual barang yang Rp1.000 dijual Rp1.000.000 sebenarnya nggak salah. Nah itu namanya kapitalisme, bisnis ya jual harus profit segede mungkin. Cuma salah nggak di ranah hukum kalau misalnya kita bilangnya produknya A, kita jual harganya mahal tapi terimanya produknya B. Nah itu salah secara legal dan secara teknikalitas. Cuma argumentasinya Dr. Richard di sini, kan gue nggak pernah bilang ini ada stikernya atau gimana gitu loh. Gue nggak pernah bilang begini, kan gue bilangnya begini. Itu ranah bisnis
ethics. Kita tahu warga Indonesia itu kurang pintar. Warga Indonesia itu gampang digiring, walaupun secara teknis nggak salah. Tapi analoginya kita pintar memanfaatkan kebodohan masyarakat. Kita nggak ada bilang nih bahwa ini dari White Tomato. Lu tau lah, Dr. Richard tuh pintar banget. Pasti tahu marketing kayak gitu menginsinuasi atau membuat masyarakat berpikir, wah ini White Tomato. Walaupun dia nggak ngomong. Dan itu masalah etika. Masalah repackage, relabel, white label, apapun secara teknis itu bisa jadi nggak salah. Tapi secara etika dipertanyakan. Teman-teman di sini mesti kayak lebih paham ya bahwa dunia itu nggak bekerja cuma dari aturan hukum. Karena kalau kita ngomong di Indonesia, yang we never know bahwa hukum itu bisa dibengkokkan. Nggak tahu ya kalau ada oknum yang bisa disuap, perizinan bisa dapat kapan aja, dan selama nggak ada buktinya dan nggak ada dokumen konkret, kita nggak bisa ngejudge. Contoh, Dr. Richard pas ngomong pengen jadi dokter terkaya di Indonesia. Kalau menurut gua secara personal, ya monggo, nggak salah menurut gua. Tapi secara sumpah dokter, etikanya dipertanyakan. Jadi ini tuh masalah etika. Kalau masalah hukum nanti lihat aja siapa yang dipenjara atau siapa yang kena denda. Gua nggak tahu. Dan apakah proses hukumnya lancar atau lurus, tidak disuap atau dimanipulasi, gua nggak tahu. Cuma kalau masalah etika, itu biarkan kalian yang ngejudge. Dokter harusnya profesi yang mulia, yang tujuan utamanya membantu orang. Boleh nggak dokter kaya? Boleh. Tapi etis nggak dokter kaya dengan tanda kutip, nggak salah secara teknis, tapi menginsinuasi menjual produk yang tidak sesuai ekspektasi. Itu problemnya. Dan ini udah terjadi di multi-industri, flexing buat jualan kelas, untuk jualan produk finansialnya, pakai mobil mewah. Salah nggak? Nggak salah. Menurut gue pinter banget. Pinter mereka bisa menggunakan emosi masyarakat yang nggak stabil gara-gara pendidikan rendah untuk jualan sesuatu dan profitnya gede. Tapi salah nggak secara etis? Menurut gua, dan kalian harus punya pendirian sendiri, menurut gua salah. Secara etika, itu wajib dipertanyakan. Karena hidup itu semuanya tentang jualan, ilmu komunikasi. Apa yang kita omongin, itu bisa selalu beda dari apa yang ditangkap sama orang. Orang jahat tahu orangnya bodoh, walaupun kita ngomong yang nggak salah, kita giring dia buat berpikir hal yang lain. Itu etika dalam marketing yang menurut gua wajib dipertanyakan. Dan bukan cuma di marketing ya, business ethics itu di mana-mana. Contohnya, kita kalau pecat orang harus bayar pesangon. Biar kita hemat, kita bikin dia resign. Kita paksa dia, tanda kutip ya, untuk tanda tangan surat resign. Salah nggak? Nggak, tapi nggak etis menurut gue. Kadang kita harus diingatkan sih, berbisnis atau mengejar kapitalisme, itu tuh nggak lepas dari hukum-hukum kemanusiaan. Dan gue baru lihat satu quote tentang lebih bahaya orang bodoh atau lebih bahaya orang jahat. Sejujurnya lebih bahaya orang bodoh. Karena orang bodoh itu nggak ada ruang buat argumentasi dan reasoning. Dan orang bodoh itu emosionalnya sangat tidak stabil. Dan kalau boleh jujur, pernah nggak kita lihat orang memaki orang karena bodoh? Atau coba berusaha membenarkan karena dia bodoh? Jarang. Orang jahat tuh lebih nggak berbahaya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau semua orang Indonesia tahu ini orang jahat, kita tahu apa yang harus dilakuin. Kita tahu gimana cara membenarkannya, dan tiba-tiba ada hero muncul dan membasmi kejahatan itu. Dan kasusnya, orang yang dipersepsi jahat akan menggunakan orang bodoh sebagai pembelanya mereka. Itu kenapa orang bodoh lebih berbahaya. Karena orang jahat yang semua orang tahu jahat, bisa kehilangan kekuasaannya. Tapi kalau orang jahat yang mempergunakan lautan pasukan orang bodoh, orang pintar dan baik aja belum tentu bisa menang sama orang itu. Jadi lebih bahaya orang bodoh. Makanya gua sangat obses. Udah bukan masalah teknikalitas, gue perlu ngebahas bisnis atau apa. Intinya gue harus bikin warga Indonesia lebih pintar. Biar gak ada nih namanya orang yang etikanya salah, digiring, dan yang lebih parah dipergunakan oleh orang jahat. Dan ini terjadi di politik, terjadi di lingkungan kerja, terjadi di organisasi. So, step one, jadilah orang yang pintar dan mampu untuk berpikir. Biar kalau ada yang pakai buzzer nih menggiring opini, kalian tuh bisa mikir. Dari video ini ada konklusi yang konkret nggak? Siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang benar, siapa yang salah? Itu buat kalian untuk decide. Silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Berdiskusi ya nggak apa-apa. Berdiskusi di kolom komentar di bawah. Seru ya kita ngebahas kayak gini. Tapi kalau misalnya sering-sering gue ngebahas kayak gini, kayaknya editannya ya kayak gini, nggak bisa terlalu bagus-bagus. Cuma hopefully pesannya tersampaikan. Intinya itu. Cheers untuk warga Indonesia yang semakin lebih pintar. Semoga Dr. Richard dan Dokter Detektif bisa menemukan amanahnya dan bisa baikan, dan lebihnya ada hal positif yang bisa diambil untuk masyarakat lain dari seru aja ngikutin drama. See you guys in the next video.